إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul dalam rangka thalabul ilm, mempelajari dinullah, mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kepahaman, dan diberikan kekuatan untuk menyesuaikan kehidupan kita dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang lalu, pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in fi sifati sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai pada nomor yang ke-19 pada halaman ke-13 yaitu tentang mengucapkan Sami Allahu liman hamidah bab i'tidal. Jadi kalau imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka makmum diperintahkan untuk mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamd. Kemarin sudah kita bahas bahwa sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa mengucapkan Sami Allahu liman hamidah itu hanya bagi imam, sedangkan makmum tidak perlu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, langsung mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Sebagian yang lain mengatakan bahwa makmum juga mengucapkan Sami Allahu liman hamidah sebagaimana mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya nomor ke-20 masih di halaman ke-13 tentang wirid i'tidal. Wirid i'tidal. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', jadi bangkit dari ruku'. Qala, beliau bersabda, Rabbana lakal hamdu, wahai pemelihara kami, bagimu segala pujian, milkus samawat, sepenuh langit-langit, wal ardi, dan bumi, wa mil'u ma syi'ta, dan sepenuh apa saja yang engkau kehendaki, min syai'in, dari sesuatu, ba'du, sesudah langit dan bumi.
ahlan tsanai wahai zat yang memiliki pujian, sanjungan, wal majdi dan keagungan. Jadi ini doa etika yang panjang. Sebelumnya kita dapatkan milku itu bisa dibaca dengan maksud mil'a, ya, mil as-samawati wal ardi wa mil amma syaitan syai'in ba'du, boleh sebagaimana yang ada di dalam hadis ini, yaitu dengan marfu dengan didhammah mil as-samawati wal ardi wa mil amma syaitan syai'in ba'du. Kemudian ahlan tanai itu bisa dengan fathah ahlan tanah karena itu adalah nida panggilan, bisa juga dengan marfu ahlan tanai wal masjid. Kemudian ahaku maqal al-abdu, ahaku ya, paling berhak, maqal al-abdu sesuatu yang diucapkan oleh hamba, wa kulluna dan semua kami, laka bagi Allah abdun sebagai hamba. Apa itu yang paling berhak untuk diucapkan oleh hamba? Yaitu ucapan Allahumma, ya Allah, la mani', tidak ada yang dapat mencegah, tidak ada yang dapat menghalangi, lima a'taita, terhadap sesuatu yang Engkau berikan, wala mu'tiya, dan tidak pula ada yang dapat memberikan, lima mana'ta, terhadap sesuatu yang Engkau cegah, wala yanfa'u, dan tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna, ya, dari jadi orang yang memiliki kekayaan, minta darimu al-jaddu, kekayaannya itu, maksudnya tidak akan dapat bermanfaat bagi dia kekayaannya itu untuk mencegah atau menolak siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, rawah Muslim, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Qultu, aku berkata, maksudnya penulis kitab ini, hadhihi sunnatun mahjurah. Hadhihi ini, yaitu kalimat ini, Rabbana lakal hamdu dan seterusnya, itu sunnatun mahjurah, merupakan sunnah yang mulai ditinggalkan oleh banyak orang, ya. Fa'ahiduha, maka kalian hidupkanlah dia. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahan kepada kalian. Hadis ke-20 ini khusus, atau bab ke-20 ini membahas tentang doa atau wirid bacaan yang dibaca pada saat i'tidal. Umumnya orang sekarang itu kan sholat cepat-cepat, gitu. Yang dibaca ya di poin yang ke-19 gitu ya. Allahumma rabbana walakal hamdu, atau rabbana walakal hamdu. Makanya begitu i'tidal cepat-cepat itu sudah cincin celana saat sujud gitu. Rambut bagi ngomong apa dibaca apa ini gitu. Jadi perlunya kita ngaji. Jadi kalau kita nanti ketemu imam yang sholatnya lama gitu nih, tahu nih seharusnya dibaca itu apa. Masjid ini termasuk sholatnya lumayan daripada masjid yang lain. Saya juga gitu, kalau imami ada orang sholat di samping saya, itu cicing ini. Kulinannya mau tuh berarti. Nah, makanya di sini tadi ada tambahan ini di bagian akhir. Memang doa ini sudah banyak ditinggalkan oleh kebanyakan muslimin. Maka supaya sunnah ini tidak hilang, supaya sunnah ini tidak mati, ya maka kita berusaha menghidup-hidupkannya. Lalu bagaimana Ustaz? Mungkin makmum terus ya Ustaz. Kalau mau coba dakwah itu sudah ketinggalan, dan gitu kita tetap bisa. Kita membacanya pada saat sholat sunnah atau pada sholat malam, ya bisa kita baca. Kayaknya dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu di antaranya kita ngaji, kemudian kita hafal-hafal. Baik, jadi dalam hadis ini pembahasan yang pertama adalah tentang ya wirid tadi, wiridnya panjang, Rabbana lakal hamdu fil
samawati mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'tan min syai'in ba'd. Yang pada intinya karena dalam kalimat sami Allahu liman hamidah, penjelasannya artinya adalah Allah pasti mendengar bagi siapa saja yang memujinya. Nah, maka kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang setinggi-tingginya dengan mengucapkan ini, Rabbana lakal hamdu, wahai pemelihara kami, bagimu segala pujian sebanyak apa? Milkus samawati wal ardi, sepenuh langit-langit dan bumi. Itu pujian ke sepenuh langit dan bumi diterangkan oleh para ulama. Maksudnya adalah seandainya pujian itu wujudnya adalah makhluk, ya, makhluk yang berbentuk, makhluk yang bertubuh, maka niscaya ya pantas bagi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pujian sepenuh langit dan bumi. Hanya saja kan kita saat ini ya yang setahu kita namanya memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah itu ya hanya sebatas ucapan gitu. Sehingga ya perlu dijelaskan bahwa seandainya ucapan kita alhamdulillah itu tadi diwujudkan sebagai makhluk yang berbentuk, maka kita sampaikan kepada Allah bahwa milik Allah lah segala pujian sepenuh langit-langit dan bumi. Nah, seandainya ada makhluk yang lain selain langit dan bumi, maka sepenuh itu pula wa bil umasyita min syai'in ba'du. Kemudian ahlat tanah wal masjid. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang berhak untuk apa? Mendapatkan segala pujian, segala sanjungan dan pengagungan dari makhluk yang berhak untuk dipuji, yang berhak untuk diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah maka tidak. Ahabbu ma qala al-'abdu, ya, yang paling berhak untuk diucapkan oleh hamba, ya, sesuatu yang paling pantas untuk hamba ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ucapan ini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan memang kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita ini mengucapkan kalimat ini. Dan ini disebutkan ya, kenapa kalimat Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, itu merupakan ucapan yang paling pantas untuk diucapkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ucapan yang paling benar yang seharusnya diucapkan oleh hamba, ya, karena di dalam kalimat ini terdapat yang pertama adalah kita menyerahkan segala urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya juga terkandung hasunan kepada kita untuk apa? Untuk bersifat zuhud, dan juga kita memperbanyak amal soleh, ya, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita pelajari makna dari kalimat ini. Yang pertama, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang dapat mencegah terhadap sesuatu yang Kau berikan. Nah, jadi kita menyadari hal ini mestinya, bahwa segala sesuatu yang memang Allah menghendaki untuk memberikannya kepada kita, maka kita harus yakin bahwa tidak akan ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Nek wis jatah awake dhewe ora bakal sing iso ngalang-alangi. Nah, gitu. Kalau sudah jatahnya dia mendapatkan rezeki, walaupun hujan deras, dia tetap dapat rezeki. Biasanya kalau hujan itu, waduh, dan upah bulannya sudah. Kalau sudah catatannya mendapatkan rezeki, tidak ada yang bisa menghalangi hujan, tidak ada yang bisa menghalangi.
atau ada orang lain berusaha untuk mengirimkan santet atau apa ya, tidak bisa. Ini sesuatu yang mestinya kita tanamkan di dalam diri kita sehingga kita ini pasrah kepada Allah. Kewajiban kita ikhtiar. Maka pemberian Allah pasti akan sampai kepada kita kalau memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan ada yang dapat mencegah. Yang kedua, wala mu'tiya liman mana'ta. Tidak ada seseorang pun yang dapat memberikan kepada kita apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala cegah. Jadi kebalikan dari yang pertama tadi, kalau Allah menghendaki tidak sampai kepada kita, ya, tidak akan ada yang dapat mengusahakan yang sampai kepada kita. Allah menghendaki tidak sampai kepada kita, mau di bagaimanapun juga tidak akan sampai. Maka hal ini jamaah rahimahullah, ketika kita yakini maka akan kemudian menjadikan kita ini ya mudah bergantung kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memperoleh sesuatu, maka akhirnya kita meyakini bahwa ini semuanya karena dikehendaki oleh Allah. Ketika kita menginginkan sesuatu, sudah mengusahakan, kemudian ternyata kita tidak dapat memperolehnya, gagal, ya maka kita biasa saja. Kita meyakini bahwa memang Allah tidak menghendaki itu sampai kepada kita, selesai gitu. Maka kalau sering kita baca, maka insya Allah hidup kita itu enak ya, menjalani kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, wala yang fa'udal jaddi minal jaddu. Ini yang mengandung hasutan kepada kita untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mempunyai kekayaan kemudian dia dapat menolak siksaan Allah dengan kekayaan tersebut. Ya. Wala yang fa'udal jaddi minal jaddu. Orang yang memiliki kekayaan, maka kekayaannya tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi dia untuk menolak siksanya Allah. Yang bisa menolak siksanya Allah itu adalah amal solehnya. Nah, maka jemaah rahimahullah, dalam kehidupan ini mestinya yang kita perbanyak itu bukan memperbanyak kekayaan, tetapi memperbanyak amal soleh. Karena percuma kita memperoleh kekayaan yang banyak kalau kita tidak mempunyai amal soleh. Akan lebih mulia lagi ketika kita bisa mengumpulkan kekayaan yang banyak untuk memperbanyak amal soleh. Makanya tadi ya, dua hal yang terkandung dalam doa ini. Yang pertama, supaya kita menyerahkan segala urusan kepada Allah, bersifat zuhud, ya tidak terlalu memburu dunia, ya, tetapi kita lebih banyak memikirkan kehidupan akhirat kita, bagaimana supaya kita bisa selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yanfa'u jadi minka jaddu. Kemudian jamaah rahimahullah, terakhir kenapa penulis ini menyampaikan kepada kita bahwa ini merupakan sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kebanyakan muslimin. Ya, tujuannya beliau mengajak kepada kita semuanya untuk menghidupkan sunnah ini, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Walaupun riwayat ini mukhtalaf ya, ada yang mengatakan riwayatnya dhaif, namun sebagian mengatakan bahwa riwayatnya bisa karena banyaknya yang meriwayatkan bisa naik kepada derajat hasan. Bunyi riwayatnya adalah man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di. Barang siapa yang menghidupkan suatu sunnah dari sunnah-sunnahku yang telah dimatikan sepeninggalku. Maksudnya, barang siapa yang menghidupkan suatu sunnah Rasulullah SAW dengan dia mengamalkannya, dengan dia mengajak orang lain mengamalkannya, ketika sunnah itu sudah banyak ditinggalkan oleh kebanyakan orang, maka kana lahu minal ajri, dia akan memperoleh pahala mislu man amila biha, seperti orang yang mengamalkan
mengerjakannya min ghairi ayyam qussa min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Ya. Kalau saya biasanya menyesuaikan. Kalau doa Allahumma rabbana lakal hamdu. Kok iji? Oh, lembut kok imami. Nah, lanjutkan. Mil as-samawati wal ardi wa mil amasyid dan syai'im ba'du. Oh, kok iji dewa? Lanjutkan. Ahlat tanai wal majdi ahaqqu maqal abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jaddi. Kadangkala begitu itu masih ada yang panjang lagi, ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu bab ke-21, hadis ke-21. Babnya adalah an-nuzul ila sujud. An-nuzul itu turun sebenarnya. Yang dimaksud adalah beranjak menuju ke sujud. Ya kan, dari i'tidal ke sujud ini kan turun begini. An-nuzulu ila sujud, beranjak sujud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian sujud, fala yabruk, maka janganlah dia menderum, kama yabrukul ba'id, sebagaimana menderumnya unta. Wal yadha, dan hendaklah dia meletakkan yadaihi, kedua tangannya, qabla bataihi, sebelum kedua lututnya. Jadi tangan dulu, baru kemudian lutut. Akhrajahu, telah mengeluarkannya as-salasatu, imam tiga. Imam tiga itu adalah Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i. Itu imam tiga. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz. Al-Hafidz di sini yang dimaksud adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Biasanya terkenal dengan Imam Ibnu Hajar gitu. Beliau mengatakan bahwa dan dia, yaitu riwayat Abu Hurairah tadi, aqwa, lebih kuat min hadits Wa'il, dari hadisnya Wa'il bin Hujr. Qala, dia berkata, Wa'il, ra'aitu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, apabila beliau sujud, wado'ar badaihi, beliau meletakkan kedua lututnya, qabla yadaihi, sebelum kedua tangannya. Akhrajahul arba'atu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4. Imam 4 itu Imam 3 ditambah Imam Ibnu Majah. Jadi Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, terus ditambah satu yaitu Imam Ibnu Majah, itu sebutannya Imam. Jamaah rahimahullah, hadis ini membicarakan tentang bagaimana cara untuk beranjak menuju ke sujud. Yang diletakkan yang mana dulu? Apakah lutut dulu atau tangan terlebih dahulu? Nah, di dalam bab ini dipaparkan kepada kita dua hadis, ya. Yang pertama, hadis yang menunjukkan bahwa yang didahulukan untuk diletakkan terlebih dahulu adalah kedua tangan, ya kan? Kemudian hadis yang kedua menyebutkan bahwa kedua lutut terlebih dahulu, baru kemudian kedua tangan. Maka ringkasnya, yang mendahulukan tangan dulu ada hadisnya, ya dong? Yang mendahulukan lutut dulu itu ada hadisnya juga. Sehingga persoalannya di sini adalah
hanya sebatas mana yang lebih utama di antara dua cara ini. Apakah mendahulukan kedua tangan ya sebelum kedua lutut, atau kedua lutut dulu baru kedua tangan. Pembahasannya hanya sebatas itu. Gitu ya. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, yang lebih kuat adalah meletakkan kedua tangan terlebih dahulu daripada kedua lutut. Nah, dasarnya apa? Kalau kita lihat di dalam kitab syarah, penjelasan Imam Ibnu Hajar Al Asqalani ini mengacu kepada apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau secara mu'allaq. Nah, kalau dipilih Imam Al-Bukhari untuk dimuat di dalam kitab Shahihnya, ini menunjukkan ya riwayatnya lebih kuat daripada yang lain. Dan di dalam kitab Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika sholat, annahu kana yadhu yadayhi qabla rukbatayhi. Sahabat Ibnu Umar itu meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, sedangkan sahabat Abdullah bin Umar ini kan terkenal sahabat yang paling getol dalam menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam satu perjalanan haji, Rasulullah pernah kencing di tempat tersebut. Sahabat Ibnu Umar ini berhenti di situ, berusaha bisa kencing sebagaimana Rasulullah kencing di tempat tersebut. Saking pengennya menyesuaikan dengan sunnah Rasulullah. Nah, berdasarkan itu, karena sahabat Ibnu Umar adalah sahabat yang paling kuat dalam menjalankan sunnah, maka dalam bab sholat ini ketika yang beliau lakukan adalah meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua kaki, sebelum kedua lutut, maka ya ini dianggap lebih kuat. Tapi bagaimana kalau dari segi teknik, ya yang lebih mudah untuk dilakukan adalah meletakkan yang lebih dekat dengan tanah, gitu. Lutut dulu baru kedua tangan. Nah, pada prinsipnya kedua-duanya ini boleh untuk dikerjakan, gitu. Boleh kedua tangan terlebih dahulu, boleh kemudian ya kedua lutut terlebih dahulu. Nah, kemudian pembahasan yang mungkin ada apa? Jadi pertanyaan gitu. Terus larangan di sini maknanya apa? Larangan di sini bukan menunjukkan keharaman, ya. Jadi memang larangan itu dalam bab usul fikih, ya, dalam bab pokok-pokok dalam kita memahami sebuah hadis atau sebuah persoalan itu memang ada an-nahyul tahrim, ada an-nahyul karohah. Larangan ada yang menunjukkan keharaman, ada yang menunjukkan bahwa itu sesuatu yang dibenci. Nah, di sini Rasulullah mengatakan, "Fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Janganlah dia menderung seperti menderungnya unta. Memang kita dalam banyak hadis kita peroleh bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghasut kita supaya kita ini tidak menyerupai binatang-binatang. Ya, dalam bab ini ya menyerupai unta. Kemudian itu juga ya jangan deprok sebagaimana deproknya anjing dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan menderungnya unta, saya sama anak-anak itu kalau pas lihat film dokumenter Arab ini, ini gambar unta gini, unta gini Arab deprok kan disik. Mana dua-duanya ada gitu. Dan terus piye iki? Wah ya. Karena yang disebut lutut, ada yang mengatakan lututnya unta itu bukan yang belakang. Lututnya unta itu yang depan. Ada yang mengatakan begitu. Sehingga ya
Ya, bagaimana? Ya kalau lututnya yang depan berarti jangan menggelut seperti menggelutnya otak. Ya, berarti ojo tangan sih. Ya bagaimana? Ya lutut kita dulu, gitu loh. Atau sebaliknya, dia mengatakan ya lutut di kaki yang belakang yang depan, ya kaki ini dianggap tangan, gitu. Sehingga karena persoalannya seperti itu, maka di kalangan para ulama ini hanya menunjukkan yang afdal yang mana, yang utama yang mana. Yang jelas kedua-duanya diperbolehkan. Ya, kalau kita mengacu kepada yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar, ya maka yang lebih utama berarti sebagaimana yang dilakukan sahabat Ibnu Umar, karena dia terkenal untuk apa? Mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kuat. Jadi seandainya kita tutup dulu, ya boleh karena memang juga ada hadisnya. Ini bab beranjak menuju ke sujud ya, bisa kedua tangan terlebih dahulu atau bisa kedua lutut terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, bab 22, a'dha'us sujud, anggota sujud. Ali bin Abbasin radhiyallahu anhu, dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintah siapa ya? Diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah amaroni Rabbi, pemeliharaku memerintahkan kepadaku. Karena namanya perintah itu adalah tuntutan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, lebih tinggi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diperintah Allah an asjuda, untuk bersujud ala sab'ati a'udin, ya, atas 7 anggota badan. Yang pertama ala jabhah, ya, sujud atas dahi, jabhah itu dahi. Wa asyara, dan beliau berisyarat, ya, biyadihi, dengan tangannya, ala anfihi, pada hidungnya. Jadi gini isyarat. Nah, gitu. Pertama dahi, aku diperintah untuk sujud pada 7 anggota. Yang pertama al-jabhah, pas isyarat ke dahi, ini jadi hidung dengan dahi. Kemudian wal yadain, dan kedua tangan, ya. Jadi telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri, sudah 3 ya. Kemudian warobatain, dan 2 lutut, yaitu lutut kanan dan lutut kiri. Kemudian wa atrafil qadamaini, dan ujung-ujung 2 telapak kaki. Baru dicatat ini bab paling angel. Sebagian orang itu wa atrafil asabi, ya, ujung-ujung jari. Jadi ini bukan, ini ujung-ujung kedua telapak kaki. Jadi jari-jarinya itu ditepuk semuanya. Gitu loh. Jadi sujud bagi orang kan jarinya itu begini, ditepuk begini, gitu. Telapak kaki itu, karena wa atrafil qadamaini, dan ujung-ujung kedua telapak kaki, bukan ujung-ujung jari kaki. Jadi jari-jari itu ditepuk dihadapkan ke arah kiblat. Tidak tadi. Kemudian wala nafsitas siap, dan supaya kami tidak menahan baju. Nah, baju dicicikkan gitu, kebetulan kotor. Gitu. Nah, santri biasanya komis diubah isi, kebetulan kotor, rasanya ragam, kan rasa kambing. Awak kotor dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ya di mana gitu tuh. Ya biar dia ikut sujud sama kita, besok jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sebagian orang juga sujud harus usuk-usuk bagian tempat sujud yang begini. Sudah, kalau mau bersih-bersih ya seperti sholat, kalau pada saat sholat sudah sujud gitu. Rasulullah SAW saja di pembahasan di sini di bulan Ramadan gitu,
pada malam Lailatul Qadar itu salah satu sebagian ulama yang menjadikan sebagai tanda Lailatul Qadar. Ketika itu turun hujan, kemudian beliau yasjudu ala ma'in wa tinin, beliau sujud di atas air dan tanah gitu. Karena masjidnya masih tanah, kemudian turun hujan ya kan, Nabi ya, sujud itu di atas tanah yang basah itu tadi gitu. Ya untung saja masjid kita masih sudah berlantai, sudah pakai karpet, itu enak banget gitu. Menurut sih dicincing-cincing gitu bajunya. Sebagian orang bukan karena takut kotor, mungkin orang rusak, merasa rusak, kira rusak ya, tinggal lemari ya tadi. Wali pada persoalan ini, wala kita siap supaya kami tidak ya menahan baju, wasyara dan juga rambut. Rambutnya terutama yang panjang tahan kenapa yuk kita aja kurang ada gedung ini orang itu tak kayak punya mampu boleh atau rambut dikucil wasah dan sahih pula di Abi Dawud, riwayat di dalam Abi Dawud, sab'atu arabin ya, sab'atu arab itu maksudnya arab itu artinya anggota, sama dengan abdul tadi. Oh, di sini abdul ya. Kalau abdul itu biasanya artinya adalah tulang dari kata idom. Tapi di riwayat yang lain sab'atu arabin yaitu sab'atu abdulin 7 anggota. Jadi pada prinsipnya pembahasan pada poin ke-22 ini tentang anggota badan yang harus menempel pada saat sujud. Itu ada 7. Yang pertama adalah dahi. Nah, diperselisihkan di kalangan para ulama, dahi ini apakah harus terbuka atau boleh tertutup oleh sesuatu ya. Nah, maka menurut mazhab Syafi'i ya dahinya harus terbuka, tidak boleh tutupan kopiah, dahinya terbuka ya, kopiah atau mungkin yang pakai sorban. Jadi intinya di mazhab Syafi'i sesuatu yang menempel pada kita tidak boleh menghalangi dahi kita untuk nempel dengan tanah. Tapi kalau sesuatu yang tidak menempel pada tubuh kita, maka tidak jadi persoalan. Misalnya lantainya dikasih karpet, dahi kita nempel, tidak langsung dengan tanah, tapi ada penghalangnya. Ada yang menghalangi antara dahi kita dengan tanah. Tetapi penghalangnya bukan sesuatu yang menempel pada tubuh kita, maka tidak masalah. Yang jadi persoalan di mazhab Syafi'i ketika yang menghalangi dahi kita dari tanah adalah sesuatu yang menempel pada tubuh kita. Ya, semisal tadi kopiah, pakai sorban besar, gitu. Atau mungkin pakai sorban yang dikalungkan begini. Sebagian orang kan kemudian pada saat sujud ditarik di bolang barat, itu tidak boleh di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Namun menurut jumhur ulama, ya mayoritas para ulama menganggap bahwa itu bukan suatu masalah. Gitu. Yang terpenting apa? Dari kita nempel pada saat sujud. Nah, kemudian jemaah rahimahullah, yang dimaksud dengan dahi ini ada penjelasannya bahwa Rasul itu berisyarat ketika beliau mengucapkan yang pertama dahi, itu beliau mengisyaratkan ini dahi dan itu. Maka di kalangan para ulama ada pembahasan bahwa ya kedua-duanya harus nempel, dahi maupun hidung. Nah, sekiranya mancung enak wae. Itu boleh nempel. Semua pesek angel gitu katanya. Ya ada angel diniati untuk menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan dapat pahala. Ya walaupun jamaah rahimahullah ada yang mengatakan ya dahi saja boleh ya.
Kalau menurut mazhab Syafi'i, ya dua-duanya, al-jabhah wal an, dahi dan hidung itu harus nempel. Sedangkan di mazhab Al-Hanafi, di kalangan mazhab Hanafi salah satu, ya, ada kalanya hidungnya yang nempel atau dahinya yang nempel. So, kalau pakai sorban yang dibel-belkan itu, atau pakai peci saja, kita pakai kantel gitu kan. Nah, seandainya dahinya ketutupan sorban, ketutupan kopiah yang bedol gini, yang minimal hidungnya nempel. Kalau menurut mazhab Hanafi, ya. Begitu juga sebagian mengatakan, ya kalau dahinya sudah nempel, hidungnya tidak harus nempel. Itu persoalan di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Namun kalau pengen sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, ya diusahakan paling aman, paling selamat ya dahi dan hidung nempel semuanya. Gitu. Yang jelas menyelisih bagaimana? Dahi dan hidung tak nempel. Dahi dan hidung tak nempel. Bagaimana? Sujud untuk tidak nempel. Gitu. Apa nanti menempel? Lebih piye gitu. Ya sing sholat kan ini. Ya 23 rakaat dalam 15 menit itu beberapa kali sih. Ramadan itu nak naik mulai gitu. Jadi kan kena nempel piye. Cepat jangan minta ampun pilih situ nempel. Lagi gitu ya, itu jelas menyelisih. Jadi ini persoalan al-jabhah itu dari. Kemudian yang kedua al-yadain, kedua tangan yang dimaksud di sini adalah kedua telapak tangan. Jadi kedua telapak tangan bagian dalamnya ini nempel. Nah yang lucu sebagian orang terus gini gitu. Piye saya dulu awalnya gitu. Oh tiba-tiba kan Gosinau kungfu Garuda Putih, nah gitu. Itu baru gini push up-nya aja gini Oh ini gitu, lah ya kungfu, kayak sholat, wah sudah gini gitu. Push up juga begini sih, karena Garuda itu kan jadi kuat gitu ya. Gini, Nah, ini yang dimaksud ayat itu dua telapak tangan bagian dalamnya nempel semuanya gitu kan. Jadi tidak boleh begini sesuai dengan sunnah Nabi gitu kan. Jadi kedua telapak tangan. Nah, Masya Allah ini kan menunjukkan bahwa dalam bab semacam ini kita diajari detail sekali sebenarnya Islam itu. Cuma sebagian orang itu malah sholat bukan dari persoalan gitu. Kalau kita jalankan ini semua ada kebaikannya Insya Allah gitu kan. Jadi waliyadah ini kedua tangan kanan maupun kiri. Kemudian badan yang kedua lutut. Jadi dua lutut juga harus nempel. Anak kecil yang latihan kan kepalanya itu ada tangan gitu. Dia enter saya kata niku model sholat ya tadi ngerti ya. Makanya ini ya harus diperhatikan ya. Terutama ketika kita ngajari orang yang pertama kali sholat. Perlu kita sampaikan bahwa yang harus nempel itu 7 anggota dari kedua telapak tangan, kemudian apa? Kedua lutut, wa atrafil qadamaini dan ujung-ujung kedua telapak kaki, gitu ya. Yang dimaksud ya ini di kitab yang lain disebutkan bahwa wa butunil asabi' wa rijlaini. Jadi bagian dalamnya telapak kaki kita ini harus nempel, jari-jarinya itu ditepuk ya, bukan jempol tok gitu ya. Jadi semuanya ya ditepuk kemudian ditempelkan menghadap ke arah kiblat. Itu sujud yang benar seperti itu. Nah, gimana kalau sulit ya dilatih lama-lama bisa. Terutama biasanya yang menjadi kendala itu orang yang angel. Gimana ya sesuatu yang memang untuk menyesuaikan dengan sunnah Nabi SAW. Maka kalau kita mendapatkan kesulitan tadi, kita biasakan insya Allah bisa. Karena memang din Islam ini bukan untuk menyulitkan,
Buktinya para sahabat ikut juga banyak sholat bisa menyesuaikan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkenaan dengan 7 anggota sujud. Ini waktunya sudah kurang 3 menit ya saya. Barangkali sebelum kita akhiri ada pertanyaan atau ada pembahasan dari beberapa bab yang kita bahas pada malam hari ini. Ini yang hadis yang 21 nih. Itu yang ketika saya mendapat penjelasan ini dilewatkan oleh imam 3 dan imam 4. Ini yang mengambil kesimpulan itu yang 4 imam. Kalau tadi kan kita menyampaikan dari Umar. Ibnu Umar. Ini gimana Pak? Yang lebih aktualnya memang yang lebih kan gini, itu kan ada penjelasan ya, Qol Hafid gitu kan. Jadi kalimat ini kalimat dari Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi menurut pandangan Imam Ibnu Hajar, ya, hadis yang di atas tadi, hadisnya Abu Hurairah itu lebih kuat dalam artian lebih kuat kedudukannya, lebih kuat derajatnya dibandingkan dengan hadis ini, hadis Wa'il bin Hujr. Nah, hadisnya Abu Hurairah tadi kan menjelaskan bahwa kedua tangan terlebih dahulu yang diletakkan, sedangkan hadisnya Wa'il bin Hujr itu kedua lutut terlebih dahulu. Ya, nah, terus tadi saya tambahkan di penjelasan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di tempat yang lain lebih detail. Beliau memandang bahwa hadisnya Abu Hurairah ini lebih kuat kedudukannya karena melihat kepada apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Nah, sahabat Ibnu Umar itu yang beliau kerjakan adalah meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut. Nah, karena sahabat Ibnu Umar itu sahabat yang di banyak hadis didapat beliau itu sangat getol dalam menyesuaikan dirinya dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ya berarti yang dijadikan patokan apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Itu begitu. Tapi pada prinsipnya kan begini, ya. Kenapa kemudian apa kedua-duanya boleh dikerjakan? Karena hadis yang di atas itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Nah, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai juga meriwayatkan hadis yang menunjukkan bahwa kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan. Nah, sudah, tinggal pilih saja. Hanya saja untuk yang meletakkan lutut dulu sebelum kedua tangan ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ini ya begitulah namanya fikih beragam. Toh ini bukan dalam persoalan usul, bukan persoalan pokok, tapi persoalan furu. Ya, kan? Ya, memilih yang mana? Kalau memilih yang afdal ya, kalau dari segi pemandangan Al-Hafidh Ibnu Hajar tadi itu berdasarkan apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar ya jadinya yang lebih utama yang tangan lebih dahulu. Tapi memang ya kalau yang lebih mudah ya tadi lutut dulu baru kemudian kedua tangan. Saya melihat itu ada orang itu, wah ya betul kosong tangan sih, saya bilang, aku dulu tuh ditegak terus tangani ngono lho, niku nek ora tepak pleset gitu. Boleh kita turun dulu gitu. Lututnya diteguk. Nek lututnya tidak ditempelkan sih, baru kemudian tangan gitu. Saya udah begitu, salah satu teman Ustaz Majid langsung itu kurang gitu. Persoalannya itu cuma mendahulukan tangan atau lutut. Orang kok lututnya itu dijejek dulu orang gitu loh.
Padahal turun dulu di kita gitu, turun sih. Nah, sing diletakkan ke sing dhisik gitu loh. Tangan. Orang sahabat, wah, ini bisa nanti. Masya Allah gitu. Ya, jadi kadang-kadang memang ya memahaminya ya mungkin kurang gitu. Ya sekarang sudah tidak begitu. Tangan dulu, tapi memang lututnya sudah posisi di tegak gitu. Yang lainnya, saya Terus saya pernah dapat keterangan itu, Ibnu Umar itu melakukan tangan dulu itu karena sudah tua. Tapi waktu muda-mudanya belum tahu data itu riwayat dari mana. Tapi saya pernah dengar gitu. Kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, bisa jadi Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar cuma melihat dari apa yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq gitu, di mana di kitab Sahihul Bukhari. Ya, kalau misalnya ada penjelasan bahwa Ibnu Umar melakukannya itu ketika sudah tua, ya bisa jadi demikian. Tapi pada prinsipnya kan kedua-duanya boleh dilakukan. Maka dikembalikan kepada kita sebenarnya yang paling mudah untuk kita kerjakan yang mana? Ya, karena dua-duanya ada hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ini kan tidak bisa kita katakan bahwa dua hadis ini bertentangan kan begitu. Ya. Yang pertama tadi kan Nabi menyampaikan yang wal yadab yadaihi qabla rukbataihi. Adalah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Sedangkan di hadis berikutnya, kalau itu aku pernah melihat ini kesaksian sahabat Wa'il bin Hujr, tidak saja wa rukbataihi qabla yadaihi. Ketika beliau sujud meletakkan kedua lutut lebih dahulu sebelum kedua tangan. Nah, bisa jadi ya, kalau orang yang berpendapat bahwa kedua lutut terlebih dahulu daripada kedua tangan, ya mereka melihat yang dilakukan oleh Nabi begini loh, nah, gitu ya. Dan nanti kita dapatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari disebutkan juga secara mu'allaq, yang dilakukan oleh Nabi itu tangan dulu, kemudian lutut, harus kiri. Nah, bisa jadi dalam keadaan yang berbeda, gitu loh. Bisa jadi dulu Nabi waktu muda, beliau tangan dulu, baru kemudian lutut. Kemudian yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr ini, Wa'il bin Hujr melihat Nabi sholat dengan cara seperti ini, lutut dulu sebelum kedua tangan. Ketika beliau sudah sepuh, bisa jadi sebagaimana tadi disampaikan, ya kalau memang ada keterangan bahwa Ibnu Umar melakukan itu ketika beliau sudah tua, dia meletakkan tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut ketika muda, ketika sudah tua tidak begitu lagi. Ya pada prinsipnya dikembalikan kepada kita, ya mana yang lebih mudah untuk dikerjakan. Ya kalau pengen melihat yang utama yang mana, ya kalau secara zahir ya begitu tadi. Kalau mau meneliti lebih lanjut ya bisa saja ini melihat kepada kapan periwayatan hadis itu ya ditelusuri, kapan Ibnu Umar melakukannya, baru kemudian ketemu. Tapi dalam hal seperti ini kita ya kalau sekedar untuk mencari tahu ya memang tugasnya para santri itu seperti ini. Kalau kita ya tinggal mana lagi lebih mudah. Kalau para santri tujuannya untuk mereka menggali lebih dalam supaya ngerti persoalannya sehingga mereka bisa menjelaskan secara mendalam. Yang lainnya lagi, sudah nih. Baik, kita cukupkan pembahasan kita sampai poin ke-22 sampai di halaman 15. Insya Allah kita sambung di lain kesempatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.